Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatika. Saya Nabila Zara Safira. Kami mahasiswi Universitas Negeri Malang dari Departemen Matematika. Di video kali ini kami akan membahas materi kalkulus lanjut, yaitu tentang fungsi polinomial dan fungsi rasional dalam dimensi 3. Kita akan membahas tentang fungsi rasional. Di sini fungsi rasional yang saya ambil itu contohnya seperti 1 per akar 1 ditambah X ditambah Y, di mana bentuk dari grafik tersebut itu membentuk lereng yang permukaannya melengkung dari atas hingga ke bawah. Untuk domain dari fungsi ini itu di semua bilangan real sesuai dengan domain fungsi rasional, tetapi dengan syarat menyebut tidak sama dengan 0. Jadi untuk fungsi ini itu domainnya di semua bilangan real dengan syarat 1 ditambah X ditambah Y itu lebih dari 0 atau X ditambah Y lebih dari negatif 1. Di sini itu negatif 1, jadi grafiknya hanya dari negatif 1 ke kanan. Untuk nilai Z-nya itu bergantung dari nilai X dan Y. Artinya, semakin besar X ditambah Y, maka nilai Z semakin kecil. Sebaliknya, jika X ditambah Y mendekati negatif 1, maka Z-nya makin besar. Atau dari grafik itu, jika di sumbu X dan Y itu mendekati 1, maka nilai Z-nya itu akan semakin naik sehingga membentuk lereng dengan permukaan melengkung dari atas ke bawah. Permukaan dari grafik fungsi ini itu tidak pernah menyentuh bidang bawah, bidang XY, karena nilai Z selalu positif. Ini kan positif, di sumbu positif. Jadi permukaannya tidak akan pernah menyentuh bidang bawah. Grafiknya terus menurun seiring bertambahnya nilai X dan Y, karena bagian penyebut menjadi lebih besar. Untuk batas atas itu tidak ada, karena untuk nilai Z itu akan semakin tinggi, jadi semakin tak terhingga. Dan untuk batas bawahnya juga tidak ada, karena semakin lama nilainya semakin mendekati 0. Jadi hanya mendekati 0, tetapi tidak akan pernah menyentuh 0. Membahas peta kontur dari fungsi Z sama dengan 1 per akar 1 ditambah X ditambah Y, dimana karena ini fungsi rasional, maka untuk nilai Z-nya akan bergantung dari jumlah X ditambah Y. Maka karena fungsinya X ditambah Y, maka bentuk grafiknya nanti akan berbentuk garis-garis. Di sini saya mengambil contoh untuk membuat peta kontur dari 0,25 sampai 35. Jadi bentuknya akan seperti ini. Bentuknya akan berupa garis-garis saja. Pertama itu kan disuruh menentukan persamaan parametrik untuk garis singgung di titik 1,2. Sebelum itu kita harus mencari titik Z, karena yang diketahui cuma titik X dan Y. Jadi untuk mencari titik Z itu bisa substitusi ke f X, Y. Jadi Z sama dengan f 1,2 sama dengan 1 per akar 1 plus 1 plus 2. Jadi 1 per akar 4.
Jadi titik Z-nya itu sama dengan 1/2, atau bisa ditulis 1,2,1/2. Selanjutnya mencari turunan parsialnya. Turunan parsial terhadap X dan Y. Yang pertama terhadap X, bisa ditulis D/dx. Kan persamaannya ini bisa ditulis 1 plus X plus Y pangkat min 1/2. Jadi bisa langsung kita turunkan menjadi min 1/2, 1 plus X plus Y pangkat min 3/2. Selanjutnya terhadap Y. Ini dia. Min 1/2, 1 plus X plus Y pangkat min 3/2. Selanjutnya kan kita harus mencari turunan parsial di titik 1,2. Jadi kita harus mensubstitusi 1,2 ke turunan terhadap X dan Y. Jadi fx 1,2 sama dengan min 1/2, 1 plus 1 plus 2 pangkat min 3/2. Min 1/2 ini 3 pangkat min 3/2 sama dengan min 1/2 ini kan bisa ditulis 1/3 pangkat 3/2 sama dengan min 1/2 ini 1/8. Jadi min 1/16. Selanjutnya yang terhadap Y, F Y 1,2 min 1/2, 1 plus 1 plus 2 pangkat min 3/2 dengan min 1/2, 3 min 3/2. Ini kan sama kayak ini, jadi langsung saja min 1/16. Selanjutnya kita menentukan vektor arti. Untuk mencari vektor arah itu ada dua, yaitu untuk arah X, tetapi Y-nya itu tetap, dan ada arah Y, X-nya tetap. Itu dua. Jadi di sini dx itu perubahan kecil ke arah x. Jadi jika dx-nya sama dengan 1 itu maksudnya melangkah 1 ke arah x. Jadi karena di sini y-nya tetap, maka dy sama dengan 0. Selanjutnya dz. Dz itu yang tadi, dz min 1/16. Selanjutnya yang arah y x tetap. Jadi dx-nya itu kan x-nya tetap, jadi sama dengan 0. dy itu 1, untuk mempermudah saja dz-nya sama dengan min 1/16. Vektornya, arah vektornya yaitu 1,0 min 1/16. Dan ini py sama dengan 0,1 min 1/16. Selanjutnya menentukan persamaan parametriknya.
untuk mencari persamaan parametrik itu dengan posisi awal ditambah vektor arah dikali T. Jadi kita pertama menentukan yang arah X tetapi Y-nya tetap, itu X, T, kan posisi awalnya tadi 1, jadi 1 ditambah yang X sama dengan 1 dikali T, jadi XT nya 1 plus T. Untuk Y nya kan Y nya 2 ditambah 0 dikali T, jadi sama dengan 2. ZT sebelumnya kan diketahui titiknya 1,2, 1/2, jadi titik posisi awal pada Z itu 1/2 ditambah kan DZ nya min 1/16, min 1/16 dikali T, jadi sama dengan 1/2 dikurangi 1/16 T. Yang ini ya. Selanjutnya persamaan parametrik yang arah Y X tetap. XT posisi awal tetap seperti tadi, 1 plus vektor arahnya kan 0 dikali T, jadi sama dengan 1. Jadi T sama dengan 2 ditambah 1 dikali T, jadi 2 plus T. Selanjutnya ZT kan posisi awal 1/2 ditambah min 1/16 dikali T, jadi 1/2 min 1/16 dikali T. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu menentukan keempat turunan parsialnya. Dari nomor 1 yang tadi itu kan kita dapatkan 2 turunan parsial yang Fx sama dengan df per dx itu sama dengan min 1/2 1 plus x plus y pangkat min 3/2, dan turunan parsial terhadap y juga sama, yaitu min 1/2 1 plus x plus y pangkat min 3/2. Selanjutnya kita mencari turunan parsial kedua terhadap x. Jadi fxx sama dengan d kuadrat f per dx kuadrat sama dengan, jadi dari ini diturunin lagi, yaitu min 3/2 dikali min 1/2 min 1 plus x plus y pangkat min 5/2. Ini bisa didapatkan min 3/4 1 plus x plus y pangkat min 5/2. Selanjutnya turunan parsial kedua terhadap y, yaitu fyy sama dengan d kuadrat f min dy kuadrat sama dengan 3/2 dikali min 1/2 1 plus x plus y min 5/2 sama dengan 3/4 1 plus x plus y min 5/2. Jadi keempat turunan parsialnya yaitu ini, yang pertama, yang kedua terhadap y, yang ketiga turunan parsial kedua terhadap x, dan turunan parsial kedua terhadap y.
Soal yang ketiga yaitu menentukan limit dari x, y mendekati 1,1 dari fungsi ini. 1 per akar 1 plus x plus y. Itu ini bisa langsung kita substitusikan ke persamaan ini, sehingga 1 per akar 1 plus 1. Jadi limit dari 1 per akar 1 plus x plus y dari x, y mendekati 1,1 yaitu 1 per akar 3. Soal selanjutnya yaitu menentukan titik-titik x, y di mana titik-titik tersebut itu kontinu. Jadi karena persamaannya kita itu adalah persamaan rasional, maka kontinu di setiap titik, di mana titik tersebut itu titik penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi akar 1 plus x plus y itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus 1 plus x plus y itu harus lebih dari 0. Atau bisa kita tulis x plus y lebih dari min 1. Jadi fungsi kontinu di seluruh domain itu fungsi kontinu di seluruh domain di mana pasangan berurut x, y adalah anggota real, di mana x plus y itu lebih dari min 1. Soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk tunjukkan bahwa f terdiferensiasikan di mana-mana dan hitung gradiennya, kemudian carilah persamaan bidang sembunyinya. Untuk menentukan fungsi f, x, y terdiferensiasi di titik a, b itu terdapat dua syarat. Yang pertama, fungsi harus kontinu di titik tersebut. Yang kedua, turunan parsial fx dan fy harus eksis dan kontinu di sekitar titik tersebut. Untuk syarat pertama kita kan sudah menentukan di soal sebelumnya, yang dimana fungsi ini itu kontinu di semua titik dengan syarat 1 plus x plus y itu harus lebih dari 0. Jadi kita harus menunjukkan syarat yang kedua. Untuk syarat kedua itu kan kita diminta untuk mencari turunan parsial terhadap x dan terhadap y, dimana soal sebelumnya kita sudah mencarinya juga. Jadi fx dari ini itu yaitu sama dengan min 1 per 2 1 plus x plus y pangkat min 3 per 2. Dan turunan parsial terhadap y juga kita sudah cari, yaitu min 1 per 2 1 plus x plus y pangkat min 3 per 2. Jadi kedua turunan ini tuh kedua turunan itu kontinu. Kedua turunan ini terdefinisi dan kontinu selama 1 plus x plus y itu lebih dari 0. Maka bisa disimpulkan itu fungsi ini itu terdiferensiasikan. Fungsi ini terdiferensiasikan di semua titik x, y dengan syarat 1 plus x plus y itu harus lebih dari 0. Selanjutnya kita mencari gradiennya. Untuk mencari gradien itu kita bisa langsung substitusi dengan ini kan
f x, y sama dengan turunan parsial terhadap x, y, turunan parsial terhadap y dari x, y. Jadi gradiennya bisa kita dapatkan min 1/2 1 plus x plus y pangkat min 3/2, min 1/2 1 plus x plus y pangkat min 3/2. Selanjutnya kita diminta untuk mencari persamaan bidang singgungnya. Kan rumus untuk mencari persamaan bidang singgung itu z dikurangi z0 sama dengan f x0, y0 ditambah rumus persamaan bidang singgung itu z dikurangi z0 sama dengan turunan parsial terhadap x dari x 0, y0 dikali x dikurangi x0 ditambah turunan parsial terhadap y dari x0, y0 dikali y dikurangi y0. Kan z0 itu dari f x0, y0 sama dengan fx x0, y0 x min x0 y x0, y0 y dikurangi y0. Ini bisa kita pindah ruas ke sini. Jadi f x0, y0 ditambah f x x0, y0 dikali x min x0 ditambah turunan parsial terhadap y x0, y0 dikali y dikurangi y0. Kan kita dapatkan tadi, kan misalkan kita mencari persamaan bidang singgung di titik 1,2. Jadi kan berarti f 1,2 ditambah turunan parsial dari x 0, y0 ini bisa kita tulis min 1/16 dikali x min 1 karena x0 nya sama dengan 1. Min 1/16 ini sesuai dengan yang sudah kita hitung di soal sebelumnya. Dan turunan parsial ini min 1/16 dikali y min 2. Jadi f 1,2 itu sama dengan 1/2 ditambah expression saja min 1/16 x min 1 min 1/16 y min 2. Karena ini kan sama min 1/16 dan min 1/16, jadi kita bisa tulis 1/2 min 1/16 x min 1 dikali y min 2. Jadi sama dengan 1/2 min 1/16 x. Jadi bisa ditulis ini min 1 plus y ini x plus y sama min 3. Jadi persamaan bidang singgungnya jika di titik 1,2 yaitu 1/2
min 1/16 dikali X plus Y dikurangi 3. Soal selanjutnya yaitu nyatakan F dalam parameter T, kemudian carilah turunannya terhadap T. Jadi kita misal kita punya kurva parametrik X sama dengan xt dan Y sama dengan YT. Kita bisa ambil lintasan parametriknya yaitu xt sama dengan T dan YT sama dengan T kuadrat. Jadi kita substitusi ke persamaan fx, y. Jadi zt sama dengan fxt, yt sama dengan 1 per akar 1 plus kan xt nya sama dengan t. Jadi atau kita tulis terlebih dahulu x nya itu diganti xt ditambah yt sama dengan 1 per akar 1 plus xt nya kan sama dengan t, jadi plus t ditambah t kuadrat karena yt nya sama dengan t kuadrat. Jadi zt nya sama dengan 1 per akar 1 plus t kuadrat. Selanjutnya kita mencari turunannya terhadap t. Jadi dz per dt sama dengan d per dt dari fungsi 1 per akar 1 plus t kuadrat per dt d per dt. Fungsi ini kita bisa tuliskan menjadi 1 plus t kuadrat pangkat min 1 per 2. Jadi kita langsung turunkan menggunakan aturan rantai. Jadi min 1 per 2 1 plus t kuadrat pangkat min 3 per 2 dikali 1 plus 2t. Jadi min 1 per 2 ini kita bisa tulis 1 per 1 plus t kuadrat pangkat 3 per 2 dikali 1 plus 2t. Jadi ini kita bisa langsung kalikan, jadi min 1 plus 2t per 2 dikali 1 plus t kuadrat pangkat 3 per 2. Jadi turunannya yaitu sama dengan min 1 per 2t per 2 dikali 1 plus t kuadrat pangkat 3 per 2. Soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk mencari persamaan bidang singgung F di titik 1,1,0. Yang pertama kita harus mengecek dulu bahwa titik ini itu berada di grafik fungsi atau tidak, yaitu dengan mensubstitusi ke persamaan fx, y. Jadi f1,1 sama dengan 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 akar 3. Karena f1,1 nya tidak sama dengan 0, maka berarti titik 1,1,0 itu tidak berada pada grafik fungsi. Jadi kita menggunakan titik 1,1 saja. Selanjutnya yaitu kita mencari turunan parsial dari titik 1,1. Yang pertama terhadap X. Dari 1 plus X plus Y pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 per 2 1 plus X plus Y pangkat min 3 per 2.
Kan kita mencari turunan parsial titik 1,1 terhadap X. Jadi kita gunakan 1,1 dan substitusi ke persamaan ini. Min 1/2, 1 plus 1 plus 1 pangkat min 3/2. Min 1/2 pangkat 3 pangkat min 3/2. Jadi min 1/2 dikali 1 pangkat 1/3 pangkat 3/2 sama dengan min 1/2, atau kita langsung saja. Jadi 1/2 dikali 3 pangkat 3/2. Kita bisa tulis ini. Jadi sama dengan min 1/2 dikali 3 pangkat 3/2 itu sama dengan 3/3. Jadi sama dengan min 1/6/3. Selanjutnya mencari turunan parsial terhadap Y. F Y sama dengan dy 1 plus X plus Y pangkat min 1/2 sama dengan min 1/2 1 plus X plus Y pangkat min 3/2. Fy 1,1 sama dengan min 1/2 tambah 1 plus 1 plus 1 pangkat min 3/2. Ini kan sama kayak ini, jadi kita langsung saja sama dengan min 1/6/3. Tadi kan kita dapatkan turunan parsial X di titik 1,1 itu sama dengan min 1/6/3 dan F Y 1,1 sama dengan min 1/6/3. Jadi kita menggunakan rumus persamaan bidang singgung. Di titik 1,1 rumusnya kan Z sama dengan fx 0,y0 ditambah fx x 0,y0 dikali x dikurangi x0 ditambah turunan parsial dari terhadap y dari x0, y0 dikali y dikurangi y0. Kan fx0, y0 nya sama dengan x, y sama dengan 1/3. Jadi 1/3 fx ini kan sama dengan ini. Jadi min 1/6/3 ditambah ini dikali x dikurangi 1 ditambah min 1/6/3 dikali y dikurangi 1 sama dengan z sama dengan 1/3 min ini kan sama, jadi kita bisa tulis min 1/6/3 dikali x min 1 plus y min 1 atau sama dengan 1/3 dikurangi min 6/3 x plus y min 1 min 2. Jadi persamaan bidang singgung di titik 1,1 yaitu 1/3 dikurangi 1/6/3 dikali x plus y dikurangi 2. Soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk mencari nilai-nilai maksimum dan minimum lokal di f, x, y.
Untuk mencari nilai maksimum dan minimum, kita harus mencari titik-titik kritisnya terlebih dahulu. Untuk titik kritis itu turunan parsialnya sama dengan 0. Jadi kan turunan parsial fungsi ini terhadap x itu sama dengan min 1/2 1 plus x plus y pangkat min 3/2, dan turunannya terhadap y yaitu min 1/2 1 plus x plus y pangkat min 3/2. Jadi untuk mencari titik kritis, maka fx itu harus sama dengan 0 dan fy itu harus sama dengan 0. Tapi karena fx dan fy-nya itu sama-sama min 1/2 dikali 1 plus x plus y pangkat min 3/2, karena pangkat negatif dan bentuk pecahan akar tidak pernah 0, karena penyebutnya selalu positif, maka selama di domain ini 1 plus x plus y itu harus lebih dari 0, maka fungsi ini tidak memiliki titik-titik kritis karena tidak pernah 0. Selanjutnya yaitu kita harus mengecek perilaku fungsi. Fx, y sama dengan 1/akar 1 plus x plus y, artinya fungsi semakin kecil saat x plus y mendekati tak hingga, dan fungsi semakin besar saat x plus y mendekati min 1 dari kanan. Selanjutnya kita menentukan domainnya. Untuk domainnya itu kan tadi 1 plus x plus y lebih dari 0, atau kita bisa tulis x plus y lebih dari minus 1. Artinya di dekat batas x plus y mendekati min 1 dari kanan, fungsi naik tak terhingga karena mendekati 1/akar epsilon. Artinya yang kedua yaitu di arah x plus y mendekati tak terhingga, fungsi turun mendekati 0. Jadi karena titik-titik kritisnya tidak ada di dalam domain, maka nilai maksimum dan minimumnya juga tidak ada. Tapi secara global nilai maksimum itu terjadi saat x plus y itu mendekati minus 1, sehingga limit x plus y mendekati min 1 untuk fungsi fx, y itu sama dengan tak terhingga, dan nilai minimum global itu terjadi saat x plus y itu mendekati 0. Limit x plus y mendekati 0 dari fungsi fx, y itu sama dengan 0.
Jadi bisa disimpulkan bahwa dari persamaan ini itu tidak memiliki nilai maksimum dan minimum. Karena titik-titik kritisnya itu tidak pernah sama dengan 0. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan komen down below. Terima kasih telah menonton. See you in the next video.